Berkaitan dengan serial killer terkenal, ada cuma untuk mencari rasa aman. Dia adalah assassin Jack the Ripper. Asal muasalnya dari kasus serial killer Jack the Ripper yang terjadi di Whitechapel, London pada abad 19. Kasus di mana si pelakunya sampai saat ini masih belum diketahui identitas aslinya. Jack the Ripper yang muncul sebagai servan di Fate Apocrypha bukanlah Jack the Ripper yang asli. Tapi nggak tahu juga sih, karena nggak ada yang tahu identitas asli si Jack the Ripper ini siapa. Mungkin saja dia memang yang asli atau bukan. 俺の名はジャック。 Nah, Jack the Ripper di Fate Apocrypha adalah perwujudan dari bayi-bayi yang diaborsi oleh pelacur di Whitechapel, London. Bayi-bayi yang diaborsi dibuang ke sungai. Ketika mereka dibuang, apakah mereka menghilang begitu saja? Oh, tentu saja tidak. Bayi-bayi tersebut menjadi hantu yang memendam kebencian. Perlakuan aborsi ini tidak terjadi sekali dua kali. Jumlah bayi yang diaborsi mencapai puluhan ribu. Ketika hantu-hantu bayi tersebut terkumpul dengan penuh hasrat kebencian, mereka mengambil bentuk wujud manusia. Karena terwujud dari bayi-bayi yang belum lahir sempurna, mereka ini tidak memiliki akal, bahkan moralitasnya pun tidak ada. Yang ada hanyalah kebencian mendalam kepada perempuan-perempuan yang membuang mereka. Mereka akhirnya mengincar para pelacur, mengkoetkan dan membedah perut mereka. Tujuannya bukan lain hanya untuk kembali ke tempat asal mereka, yaitu rahim. Karena perbuatan yang mereka lakukan, akhirnya mereka dikaitkan dengan Jack the Ripper. Walaupun pada kenyataannya mereka sendiri tidak mengetahui apakah mereka itu benar-benar Jack the Ripper atau bukan. Sebab penggabungan dari banyak hantu bayi menjadi satu membuat ingatan mereka menjadi kabur. Pada akhirnya Jack the Ripper dari hantu-hantu bayi ini berakhir setelah seorang magus mengatasinya. Ketika dipanggil sebagai servan kelas assassin, Jack the Ripper versi ini mengambil wujud anak kecil. Sebab asal muasalnya kepribadian Jack sangat kekanak-kanakan. Namun dia memiliki pemikiran yang tanggap dalam hal pertarungan, membuatnya cocok dipanggil sebagai kelas assassin. Memiliki kepribadian yang polos bagaikan anak kecil, tapi cenderung kejam, membalas kekejaman dengan kekejaman dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Kepribadiannya sangat mencerminkan anak-anak pada umumnya, namun dengan sedikit gangguan pada otaknya lah. Sifatnya ini juga yang menjadi dasar motivasinya untuk mendapatkan Holy Grail. Keinginan Jack cuma ingin kembali ke kehangatan dan cinta seorang ibu. Bahkan pada saat dia membedah perut pelacur yang ia bun-bun, Jack selalu menangis sambil meminta maaf. Dia cuma ingin kembali ke tempat asalnya yang hangat dan nyaman di rahim ibunya, bukan ke jalanan sepi mencekam yang dingin. Jack sebagai assassin bertarung menggunakan 4 pisau, 2 pisau daging dan 2 pisau bedah. Jack juga menggunakan pisau bedahnya sebagai pisau lempar. Dia mampu melempar 8 pisau bedah sekaligus, 4 di tangan kanan dan 4 di tangan kirinya. Seperti yang kita tahu, kelas assassin ahlinya dalam serangan cepat dan diam-diam. Jack memiliki kemampuan untuk menyembunyikan kehadirannya, ditambah dengan skill Murder on a Mystic Knight, skill yang mampu menciptakan kabut tebal, membuat Jack dapat melancarkan serangan kejutan yang sempurna. Ketika menjadi servan Reika Rikudo, mana yang diterima oleh Jack tidaklah mencukupi. Walaupun mana yang diperlukan kelas assassin itu lebih kecil daripada kelas-kelas lainnya, namun tetap pasokan mana dari masternya tetap tidak cukup. Hal ini disebabkan karena Reika bukanlah seorang magus. Untuk mengatasi hal ini, Reika membuat Jack menyerang para Rintener untuk mendapatkan pasokan mana. Berkat kelasnya sebagai assassin, kemampuan Soul Eater Jack memiliki efisiensi yang tinggi dalam penyerapan energi magis dari manusia. Tapi kalau melakukan penyerangan terus-menerus kepada manusia akan sangat berisiko bagi mereka karena kemampuan Jack bisa saja terungkap. Namun, dengan skill Information Erasure, apapun yang dilakukan Jack tidak akan diketahui oleh siapapun. Information Erasure adalah skill yang mampu mengendalikan dan menghapus ingatan saksi mata tentang informasi yang terkait dengan kemampuan, nama aslinya, penampilan, dan apapun yang berkaitan dengan Jack. Bahkan jika direkam dalam kamera sekalipun, informasi apapun yang berkaitan dengan Jack akan menghilang. Sebelumnya aku sempat bilang kalau Jack menggunakan pisau bedah.
Pisau bedah ini bukan cuma bisa digunakan dalam pertarungan. Jack bisa menggunakan pisau bedahnya untuk memberikan perawatan medis. Jack memiliki skill surgical procedure, kemampuan untuk melakukan prosedur bedah. Teknik bedahnya ini telah dia kuasai setelah melakukan banyak pembedahan pada para pelacur di masanya. Pembedahan yang dilakukan Jack bukanlah pembedahan secara sembarangan, namun dengan cara yang menyerupai ahlinya, yang dimana memerlukan pengetahuan anatomi tubuh manusia. Ketika dipanggil sebagai servant, teknik bedahnya ini sedikit meningkat dengan menambahkan mana. Walaupun hasil jahitan dari bedahnya compang-camping terlihat tidak rapi, tapi cukup untuk menghentikan pendarahan dan meredakan rasa sakit. Jack memiliki sedikit kekebalan terhadap serangan mental. Dengan skill mental pollution, Jack mampu sedikit menahan serangan mental dari Magus. Kemampuan ini semakin meningkat jika masternya memiliki kecocokan dalam hal kekejaman dengan Jack. Namun, skill ini juga bergantung pada mentalnya Jack. Jika mentalnya hancur, skill ini akan rusak secara permanen. Jack the Ripper Assassin memiliki dua Noble Phantasm. Noble Phantasm utamanya adalah Maria the Ripper, Noble Phantasm yang memerankan kembali kasus Bun-Bun yang dilakukan oleh Jack. Noble Phantasm ini sebenarnya memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa digunakan. Syaratnya harus malam hari, musuhnya adalah perempuan. Ini ya, secara mengejutkan, Jack memiliki kemampuan untuk membedakan jenis kelamin dari musuhnya. Ini sangat berguna untuk Noble Phantasm-nya. Syarat terakhir adalah kondisi berkabut. Jika semua syarat terpenuhi dan Maria the Ripper digunakan, isi tubuh musuh akan dibedah, mengeluarkan organ mereka, dan tubuh mereka akan berakhir terpotong-potong. Noble Phantasm kedua Jack adalah The Mist, Noble Phantasm Bonded Field yang menciptakan kabut asam sulfat dari mana. Jika ada manusia yang memasuki The Mist, mereka akan sangat-sangat tersiksa. Kalau servant yang terpengaruh, agility mereka akan menurun. Jack mampu mengendalikan The Mist sesuai keinginannya, memilih target mana saja selama berada di dalam jangkauannya. Hal ini juga memungkinkan untuk memberikan ruang kosong bagi masternya agar tetap aman walaupun berada dalam The Mist. The Mist akan selalu aktif dan menyerang target manapun yang memiliki mana. Jika Jack versi ini dipanggil sebagai Berserker dengan skill Mad Enhancement, namun di kelas Berserker Jack cuma bisa aktif di malam hari. Jack sendiri mampu memanfaatkan roh-roh jahat yang terkumpul dalam tubuhnya untuk merasuki anak manusia, mengendalikan anak-anak tersebut sebagai pasukan dan sandera. Jika jantung Jack ditusuk dan dilukai, roh-roh jahatnya akan berhambur keluar. Roh-roh ini akan menyerang makhluk hidup di dekat mereka, menjebak target yang terkena dalam sebuah ilusi. Sebuah ilusi What Shovel yang berasal dari ingatan roh-roh tersebut. Bisa dibilang ilusinya ini adalah dunia batin yang terwujud dari asal-usul Jack the Ripper itu sendiri. Nah, itulah profil dari Jack the Ripper, Fate Apocrypha. Pertanyaannya, apakah Jack the Ripper ini sama dengan Jack the Ripper di Fate Strange Facts? Jawabannya beda. Karena kasus Jack the Ripper sampai sekarang masih belum terpecahkan, sehingga pelakunya sampai sekarang cuma praduga dan memunculkan berbagai cerita-cerita tentang Jack the Ripper. Eksistensi dan wujud Jack the Ripper akan berbeda tergantung katalis yang digunakan untuk ritual pemanggilan terhubung dengan cerita dan legenda yang mana. Jack the Ripper. Oke kawan, sampai di sini aja. Kalau ada tambahan atau koreksi silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih atas donasi dari Bang Han. Kalau kalian ingin berdonasi atau request jalur VIP bisa ke Saweria. Link ada di deskripsi.